Selamat pagi semuanya, puji Tuhan hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai hari-hari kita hari ini. Sebelum kita memulai devosi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang boleh kami rasakan. Kiranya kasih karunia-Mu yang tetap bersama kami hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami boleh tersampaikan dengan baik dan boleh kami renungi dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Topik kita hari ini masih berbicara mengenai iman. Masih sama seperti minggu lalu, kita masih akan berputar di dalam iman. Nah, coba kamu lihat kelima pertanyaan yang sudah Ibu sertakan di PPT gitu ya. Ibu bacakan. What should I trust? Who can I trust? Should I trust you? Why should I trust you? And what makes you different from the others? Pernah gak sih dalam kehidupan kamu bertanya mengenai kelima hal ini gitu? Entah itu tentang Tuhan kamu atau kamu tanyakan itu ke teman kamu. Bagi yang mungkin udah punya teman dekat gitu ya, mungkin kamu pernah bertanya, kenapa aku harus mempercayai kamu gitu ya? Apa yang harus kupercayai? Kenapa aku harus mempercayai itu gitu? Dan apa yang menyebabkan apa yang membuat kamu berbeda sehingga aku harus mempercayai kamu gitu? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kita setiap hari, terutama ketika kita berhadapan dengan agama kita. Nah, jika pertanyaan tadi ditujukan ke kamu sebagai seorang Kristen, apakah yang perlu seorang Kristen percayai? Kira-kira apa jawaban kamu gitu ya? Kira-kira apa yang perlu seorang Kristen percayai? Gitu, apa jawabannya kira-kira? Berbicara mengenai kepercayaan, ada 4 ayat yang paling esensial dalam kehidupan seorang Kristen, yang dimana 4 ayat inilah yang menjadi penopang kita sebagai seorang Kristen yang sejati. Saya bacakan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik ya. Ibu udah kasih tanda merah untuk kasih tanda yang mana inti dari ayat itu. Ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ini yang pertama, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kita telah diselamatkan oleh Injil, itu yang pertama. Kita masuk ke ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi di sini dijelaskan bahwa Kristus itu telah mati menebus dosa-dosa kita. Kamu percaya nggak? Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kamu percaya nggak bahwa benar Yesus itu dikuburkan dan ia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci? Kamu percaya nggak? Nah, sebagai seorang Kristen, nggak ada bukti nyata yang bisa kamu lihat secara langsung. Benar nggak sih Tuhan itu bangkit gitu ya? Atau benar kata orang-orang kalau itu hanya rekayasa gitu? Gimana kamu bisa mempercayai itu? Nah, 4 hal ini adalah hal yang paling esensial yang sesungguhnya harus dipercaya oleh seorang Kristen. Jadi jika saya tanya kembali, apakah yang perlu seorang Kristen percayai? Apa jawaban kamu ya? Apa yang akan kamu jawab kalau saya bertanya ke kamu secara langsung? Apakah yang perlu seorang Kristen? Apakah yang perlu kamu percayai sebagai seorang Kristen dalam kehidupan kamu? Nah, inilah jawabannya. Jika ada yang bertanya ke kamu, apakah yang perlu seorang Kristen percayai? Maka jawaban kita adalah semua yang dijanjikan kepada kita
dalam hal ini adalah orang Kristen, di dalam Injil yang diajarkan kepada kita dalam bentuk ringkas oleh pasal-pasal iman Kristen kita yang dan tanpa ragu. Saya bacakan sekali lagi, apa yang harus kita percayai? Semua yang dijanjikan kepada kita di dalam Injil yang diajarkan kepada kita dalam bentuk ringkas oleh pasal-pasal iman Kristen kita yang dan tanpa ragu. Ingat kembali pasal-pasal iman Kristen. Baik, saya akan memberitahukan ke kamu beberapa pasal-pasal iman Kristen yang sangat wajib kita percayai ya. Ini hanya sebagian ya, saya kasih tahu ke kamu. Yang pertama, ini ada di Matius 28 ayat 19 bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Kamu percaya atau tidak gitu ya. Kita mempercayai itu dari pasal-pasal iman yang ada, yaitu Matius 28 ayat 19 gitu ya. Kemudian yang kedua dari Roma 5 ayat 12 tentang manusia itu memiliki relasi dengan Allah namun terpisah karena dosa. Kamu percaya nggak itu? Atau memang dari awal kita nggak ada hubungannya dengan Allah gitu ya, kita memang terpisah dari Allah. Kamu mempercayai itu nggak? Berikutnya dari Filipi 2 ayat 6 sampai 11 berbicara mengenai Kristus adalah benar-benar manusia yang pernah hidup di bumi. Percaya nggak kamu itu ya? Percaya nggak kamu bahwa Kristus itu adalah benar-benar manusia dan pernah hidup di bumi? Pernah nggak kamu bersama dengan guru agama kamu, Ibu Sela berarti ya, atau sebelum Ibu Sela lah gitu ya, membahas mengenai penciptaan Alkitab dan tahun kedatangan Yesus sampai zaman sekarang? Pernah nggak? Kalau belum pernah, kamu boleh mencobanya sesekali ya, cari di internet. Kemudian berikutnya adalah dari Ibrani 7 ayat 25 mengenai Kristus bangkit dari kematian. Kemudian dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 14, manusia ditebus melalui kayu salib. Kamu yakin Tuhan itu mati di kayu salib untuk nebus dosa kita? Gitu ya. Semudah itukah kamu mempercayai itu kalau kamu hanya melihat-lihat saja? Kalau kamu hanya membaca-baca saja tanpa mengimani? Gitu ya. Namun bukan hanya kelima yang tadi, masih banyak banget pasal-pasal dalam Alkitab yang harus kita percayai. Itu adalah sumber kepercayaan kita gitu ya. Kita mempercayai bahwa Alkitab itu adalah pewahyuan Allah yang benar-benar diwahyukan kepada orang yang dipercaya oleh Allah. Jadi itu bukan hasil karya seseorang yang ditulis berdasarkan pemikiran sendiri, enggak, tapi itu diwahyukan langsung oleh Allah kepada pemikiran si penulisnya, kepada si pemikiran nabi gitu ya. Itu disampaikan secara langsung. Jadi kamu nggak boleh ragu gitu ya bahwa gimana Alkitab ini? Alkitab ini kan ditulis oleh manusia, terus bagaimana aku bisa percaya? Nah, di slide ini tadi Ibu katakan bahwa kamu harus mempercayai pasal-pasal iman yang dan dengan tanpa ragu gitu ya. Menurut kamu, tanpa iman, apakah kamu bisa mempercayai semua pasal-pasal iman tadi dengan baik? Saya rasa enggak gitu ya. Tanpa bantuan dari Allah, kamu nggak akan bisa mengerti semua yang dikatakan oleh Allah di dalam Alkitab, walaupun Allah sendiri menyuruh kita membaca Alkitab. Tetapi kamu bisa memahami itu semua apabila kamu meminta pertolongan dari Roh Kudus itu sendiri, supaya kamu dibantu memahami isi Alkitab itu. Ada dua pertanyaan refleksi yang harus kamu jawab hari ini. Yang pertama, apakah kamu percaya terhadap pasal-pasal iman yang tadi? Kamu mempercayai itu nggak dengan segenap hati kamu? Yang kedua, bagaimana cara kamu agar kamu tetap mempercayai itu? Di tengah-tengah sekarang beban kita yang semakin besar sebagai orang Kristen, apakah kamu bisa tetap mempercayainya? Bagaimana caranya kira-kira kamu menjaga rasa percaya kamu itu agar tetap teguh pada firman Tuhan? Ya, Ibu Lina berharap kamu bisa melakukan devosi kamu hari ini dengan baik, serta membuat refleksinya benar-benar dari hati kamu gitu ya, jangan asal-asalan. Nah, untuk menutup devosi kita hari ini, Ibu Lina akan bimbing kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang begitu indah yang mengajarkan kami kembali bagaimana kami harus mempercayai pasal-pasal iman yang telah
Tuhan tentukan bagi kami. Tuhan, kami percaya bahwa Alkitab adalah pewahyuan dari Allah yang Tuhan berikan untuk kami, untuk dapat kami pelajari sebagai bukti kehadiran Allah dalam kehidupan kami. Tuhan ajar kami selalu untuk berpegang teguh pada kepercayaan kami, Tuhan. Meskipun banyak hal-hal yang tidak kami mengerti, kami percaya Tuhan akan membantu kami dalam memahami segala perkataan Allah dalam Alkitab. Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati Bapa, kiranya kami dapat melakukan semua bagian kami dengan baik. Ampunilah kami, Tuhan, apabila kami telah melukai hati Tuhan dan hati sesama kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.